Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan budi syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa belajar, beraktivitas dan berdinamika di pondok pesantren yang kita cintai ini. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk, pedoman, jalan hidup dan pegangan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini maupun sebagai bekal kelak di akhirat insyaallah. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini tadi mulai dari ba'dal qiyam minan naum ya, setelah kita bangun tidur kemudian bersiap tadi sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan khataman Al-Quran, dan alhamdulillah tadi sudah terlaksana semuanya. Nah, maka pada siang hari ini sebagai salah satu momentum ya, ini judulnya adalah memperingati dan mensyukuri. Satu dasawarsa Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14, memperingati agar kita senantiasa ingat. Kenapa kita ini perlu mengingat-ingat? Fa inna adzikra tanfa'ulil mu'minin ya, karena peringatan, karena mengingat-ingat itu tanfa'ulil mu'minin, bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, yang percaya ya, percaya dengan sebuah perjalanan sejarah, percaya dengan sebuah proses, percaya dengan perjuangan yang sudah dijalankan oleh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14 ini. Mensyukuri, kesyukuran ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita mengharapkan bahwasanya dalam peringatan kesyukuran satu dasawarsa Nurul Ilmi Darun Najah 14 ini bukan hanya sesuatu yang formalitas saja, bukan hanya suatu yang seremonial 1, 2, 3 hari saja ya, tetapi ini adalah sebagai pengingat kita akan sejarah berjalannya perjuangan para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, semua ansor-ansor ya, semuanya yang telah ikut serta dalam memperjuangkan ya, dalam membela, dalam mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktunya untuk pendidikan dan pembinaan di pondok pesantren yang kita cintai ini ya. Jadi ini supaya dipahami semuanya oleh anak-anak. Kalau hari ini tepatnya tanggal 16 Oktober 2020 ini kemudian kita melaksanakan dari yang pagi tadi khataman Quran, kemudian ini nanti insya Allah akan kita susul dengan sujud syukur dan doa bersama ya untuk pembangunan gedung Indonesia. Kemudian besok ada beberapa agenda lagi, jelajah wakaf, dan ada lomba-lomba segala macam. Nah ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan ada agar kita semakin ingat tadi dan semakin mensyukuri perjalanan pondok pesantren kita ini. Dan doanya ya, pondok ini akan terus ada ya, ilama huwa salahul Islam wal muslimin. Selama pondok ini manfaat, maslahat, memberikan keberkahan
bagi sebanyak-banyaknya manusia, bagi sebanyak-banyaknya makhluk Allah di dunia ini, maka kita senantiasa berdoa semoga Allah senantiasa melindungi ya dan menghidupkan pondok ini. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Ya, kiranya 3 poin yang ingin saya sampaikan pada munasabah siang hari ini, yaitu kita akan melakukan sujud syukur 1 dasawarsa pondok pesantren yang kita cintai ini. Ya, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan pada 1 dasawarsa pondok pesantren Nurul Ilmi Daruniyah 14 ini, agar kita bersama-sama terus memahami apa itu makna girroh, semangat, gairah dalam berjuang. Ya, apa tadi? Girroh. Ya, anak-anak semuanya, para dewan guru, asatid, dan saya secara pribadi perlu memahami kembali apa itu girroh, semangat, gairah untuk berjuang. Apa itu semangat dan gairah untuk berjuang itu? Nah, ini yang perlu terus kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Ya. Kita sebagai seorang mukmin dan muslim ini harus punya girroh untuk berjuang. Nah, girroh untuk berjuang ini bisa dibangun diantaranya adalah dengan apa? Lihatlah, bandingkanlah kita ini sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Insya Allah ya, kita ini adalah orang-orang yang jihad fi sabilillah. Kita ini adalah orang yang sehari-harinya dari pagi sampai pagi kembali, ya, itu kegiatannya adalah ibadah, belajar, beraktivitas yang baik-baik. Maka banding-bandingkanlah, ya, seberapa besar girroh kita, semangat kita, dan gairah kita dalam belajar, seberapa besar semangat dan girroh kita dalam beraktivitas, dalam beribadah, dibandingkan dengan orang-orang ahlul maksiat di luar sana. Ya, kalau pencuri saja itu mau dia itu semalam suntuk tidak tidur, mau menembus kegelapan, mengambil sebuah resiko tertangkap, dipukuli, bahkan dengan ancaman di penjara. Itu seorang pencuri ahlul maksiat, berani mengambil resiko, bangun malam-malam, tidak tidur semalam suntuk, mengambil sebuah resiko, ditangkap, dipukuli orang sekampung, dipenjara bertahun-tahun demi untuk mencuri. Maka bandingkanlah kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, kita sebagai pejuang di pondok ini, sudahkah semangat kita itu bisa mengalahkan gairah dan semangat pencuri yang notabene semangat dan gairahnya adalah untuk sebuah kemaksiatan? Kita ini aktivitasnya adalah ibadah dan maslahat. Sudahkah kita mau bangun semalam suntuk untuk belajar? Sudahkah kita mau bangun semalam suntuk untuk beribadah? Sudahkah kita mau mengambil resiko-resiko, resiko ngantuk, resiko lapar, resiko di pondok kehilangan ini, kehilangan itu, dan lain sebagainya, untuk demi ibadah dan tolabul ilmi kita? Kalau semangat dan gairah kita ini masih kalah dengan ahlul maksiat, dengan pencuri yang mau semalam suntuk tidak tidur hanya untuk mencuri, mengambil resiko yang berbagai macam bisa terjadi, mereka mau. Kenapa kita yang notabene ingin ibadah, tolabul ilmi, tetapi tidak berani mengambil resiko, tidak mau menunjukkan girroh
yang harusnya lebih tinggi daripada seorang pencuri tadi. Ya, ini adalah ghirrah, semangat. Di satu dasawarsa Nurul Ilmi ini, ghirrah ini harus dihadirkan. Tidak ada maknanya sebuah perjuangan tanpa ghirrah, semangat dan gairah. Ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, dan Allah juga sudah mengingatkan ketika ada sebuah peristiwa, ya, peperangan, kaum muslim ketika itu mengeluh kepada Rasulullah. Ada beberapa kaum muslim yang mengeluh dan datang dan mengeluh kepada Rasulullah. Bahasanya apa? Oh, ini tangan saya terluka ya Rasulullah, kaki saya terluka ya Rasulullah, gara-gara perang ini. Maka apa kata Rasul? In yamsaskum korhun faqad massa al qaum korhun. Kalau kamu luka, itu orang-orang kafir itu yang kamu lawan itu juga terluka. Kalau kamu sakit, itu orang-orang kafir yang kamu lawan itu juga sakit. Mereka mau terluka untuk mempertahankan kekafirannya. Mereka mau sakit untuk mempertahankan kemaksiatannya. Kenapa? Kamu itu sudah muslim, sudah selamat, janji Allah surga bagi seorang muslim dan mukmin. Ya, tapi kamu gak berani terluka, kamu gak berani sakit dalam perjuangan, kamu kok lembek dalam berjuang, tidak punya gairah. Itu sama dengan anak-anak santri ini, tidak punya ghirrah dan gairah dengan kita itu. Kalau di kelas ngantuk, itu namanya tidak punya ghirrah, tidak punya gairah, tidak punya semangat untuk thalabul ilmi. Kalah sama dengan pencuri, kalah dengan ahlul maksiat yang di diskotik itu. Mereka semalaman melakukan maksiat, kita tidur. Harusnya kita semalaman juga belajar. Itu namanya ghirrah. Kalau orang-orang barat sana dengan segala macam ide, gagasan dan kreativitas serta semangat mereka menyebarkan propaganda agar semua umat manusia ini mengikuti mereka, mengikuti standar barat, mengikuti standar Amerika sana, mengikuti standar Korea sana. Maka kenapa kok kita sebagai seorang muslim tidak juga ingin, tidak juga punya ghirrah dan punya semangat, punya gairah agar Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia? Maka saya sering menyampaikan kepada anak-anak semuanya, kelilinglah kalian tuh ke seluruh penjuru dunia, mumpung masih hidup, mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kamu sujud di setiap sudut-sudut dunia yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ada yang sujud di kutub utara sana, karena beruang kutub tidak sujud di sana itu, tapi mungkin sujudnya berbeda. Ya, mungkin manusia yang hidup di kutub utara sana itu lupa sama Allah, tidak sujud kepada Allah. Maka kamu datanglah sana itu ke kutub utara, supaya apa? Tanah yang, bumi yang sudah diciptakan Allah itu ada di situ orang yang sujud di situ. Orang Korea Selatan yang tidak tahu agama, orang China yang ateis, ya, tidak percaya Tuhan, ya, datanglah sana kalian ke Cina, ke Korea, kemana lagi itu, ya, ke Rusia, ke Jerman, segala macam. Untuk apa? Agar supaya ada yang bersujud di bumi Allah, di Korea sana, di Jerman sana, di Rusia sana. Ya, nah ini namanya adalah ghirrah. Ini namanya apa? Ghirrah, semangat. Ya, jadi seorang muslim dan mukmin ini harus punya ghirrah. Maka pada momentum 10 tahun, 1 dekade, 1 dasawarsa Nurul Ilmi Darul 14 ini, saya ingin berpesan tadi itu, pahamilah baik-baik makna ghirrah. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin dan muslim itu lembek, tidak tahan banting, tidak mau berjuang, kena sakit sedikit tidak mau belajar, berhenti dari pondok.
Ya, terluka sedikit berhenti, putus asa, kalah dengan para pencuri, kalah dengan para perampok, tidak berani mengambil resiko apapun. Nah, inilah kadang PR ya yang harus terus kita lengkapi dalam perjuangan kita di pesantren ini. Ya, maka kiai-kiai kita sudah mencontohkan sedemikian rupa apa itu ghirrah. Ghirrahnya Pak Kiai Abdul Manaf Mukhayyar, ya, punya lahan 6,5 hektar, diwakafkan 5 hektar, 5,5 hektarnya diwakafkan, 1 hektarnya untuk anak cucunya. Lebih banyak yang diwakafkan. Itu namanya ghirrah, itu namanya semangat, yakin, tidak ragu-ragu. Ya, yakin tidak ragu. Totalitas Pak Kiai Mahrus, Pak Kiai Jamhari, ya, berjuang di tengah hutan kala itu. Ya, tidak ada air, tidak ada listrik segala macam. Itu adalah ghirrah. Orang-orang yang tidak punya ghirrah tidak akan bisa berjuang. Ya, tidak akan tahu makna perjuangan. Ini yang pertama. Jadi pada satu dasa warsa Nurul Ilmi ini hendaknya kita memahami kembali ya makna ghirrah, gairah, semangat dalam berjuang dan thalabul ilmi. Kalau orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan saja, mereka ini mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk menembus langit, untuk sampai ke bulan, menganalisa detail-detail semua pengetahuan yang ada, maka kita yang percaya dengan kebesaran Tuhan harusnya lebih mau lagi untuk belajar itu. Harusnya lebih bersemangat dan bergairah lagi untuk belajar hal-hal itu, belajar teknologi. Untuk apa? Untuk kita ini menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita ingin senantiasa terus ya menyampaikan kepada anak-anak semua bahwasanya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan di pondok ini semuanya adalah sebagaimana pesan Bapak Kiai Abdul Manaf Mukhayyar ya, yang dinukil dari salah satu ayat Quran ya, I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiya asyakur. Jadi kita ini bekerja, kita ini berjuang, kita ini belajar habis-habisan di pondok ini, tujuannya hanya satu, yaitu apa? Syukron, sebagai wujud rasa syukur. Kita berjuang di pondok ini tujuannya jangan untuk hal-hal yang materialistis. Kita bekerja jangan untuk mencari uang. Kita beraktivitas jangan untuk mencari rizki, karena rizki sudah Allah tanggung semuanya. Rizki, mati, jodoh ya sudah ditanggung, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasarannya ente tidur-tidur saja itu hidup. Ya, itu hidup. Tinggal hidupnya seperti apa, nah itulah tergantung apa yang antum ikhtiarkan. Tapi akan hidup. Udara dikasih sama Allah, air dikasih, di mana-mana ada air. Apalagi di Indonesia, mau makan apa saja ada, daun-daunan. Apalagi di daerah Sunda, apa saja daun bisa dimakan. Ya, jadi rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata dimanapun di dunia ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ada hewan yang letaknya ribuan meter di dasar laut, hidup itu nggak ada cahaya. Kita berpikir dia makan apa segala macam, tapi ternyata dia hidup dan berkembang. Ada hewan yang kecilnya bukan main, itu bakteri, itu virus segala macam, hidup mereka. Makannya gimana? Bernafasnya seperti apa? Segala macam.
Nah inilah bukti bahwasanya rizki itu sudah Allah tanggung semuanya. Maka apa? I'malu ala Daud syukron. Kalau kita bekerja, kita beraktivitas, kita belajar, kita berjuang di pondok ini, satu saja maksud dan tujuan kita adalah untuk wujud rasa syukur. Syukur Allah masih memberikan kehidupan bagi kita. Karena detik ini banyak yang orang sudah habis masa kehidupannya. Per hari di Indonesia ini tingkat kematiannya bisa ribuan per hari. Untung bukan kita yang meninggal kan ini ya? Iya, tapi ada ribuan orang hari ini yang meninggal di seluruh Indonesia ini. Maka bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Kita bernafas masih enak. Kita ngapa-ngapain masih enak. Bisa jalan, bisa ini segala macam. Jadi kita berjuang, belajar, beraktivitas di pondok ini adalah untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita dapat rezeki, ya tambahan itu adalah bonusnya. Kalau kita belajar kemudian jadi pinter, itu adalah bonusnya. Begitu ya. Bonus dari apa? Rasa syukur kita. Karena kalau orang sudah syukur, la in syakartum la azidannakum. Karena kalau orang sudah bersyukur tujuannya, maka apa? Allah akan tambahkan kenikmatannya itu. Ya, Allah akan tambahkan kenikmatannya itu. Begitu ya. Nah, maka tujuan segala sesuatu adalah bersyukur saja. Bersyukur saja itu sudah luar biasa. Karena apa? Nanti dari rezeki yang Allah takdirkan segini, kalau kita bersyukur maka kemudian nambah itu rezeki yang sudah Allah takdirkan tadi. Tapi kalau yang orientasinya adalah materialistis, orientasinya adalah ekonomi, orientasinya adalah hal-hal yang pragmatis dalam kehidupannya, maka yang ada itu masuk dalam golongan wala in kafartum inna adzabila syadid. Begitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita di pondok ini sudah menjalani dinamika yang baik-baik semuanya. Insya Allah apa yang di pondok ini semuanya adalah halal semua. Halalan thayyiban. Ada yang haram di pondok ini? Apakah kita makan sesuatu yang haram di pondok ini? Tidak. Apakah kita melakukan aktivitas yang haram di pondok ini? Enggak ada. Tidak ada dalam semua aktivitas yang digariskan di pondok ini yang haram. Oh, bangun tidur misalkan makan babi, enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada yang haram, tidak ada yang keji. Yang ada suatu hal yang soleh, amal-amal soleh, amal-amal baik semuanya. Bangun tidur, kita sholat subuh, kita baca Quran, kita belajar dari pagi, kita aktivitas olahraganya yang baik-baik semuanya. Kita di pondok ini sudah menikmati sebuah kehidupan yang halalan thayyiban, bagaikan kepingan surga. Kalau orang ingin mencari sebuah etalase, sebuah bentuk kehidupan yang islami di dunia ini, yaitu ada di pesantren. Maka bagi kita ini PR-nya adalah, tugasnya adalah bagaimana kita ini menikmati, enjoy dengan hal-hal yang halal dan thayyib tersebut. Kalau orang-orang ahlul maksiat itu bisa menikmati dan enjoy dengan hal-hal yang haram, orang ahlu dugem itu bisa menikmati dugemnya itu. Padahal saya juga bingung, apa enaknya dugem itu? Cuman geleng-geleng semalaman itu? Apa nggak pusing itu? Kalau orang ahlu minum minuman keras, itu dia bisa menikmati minum minuman keras tuh, ya kan? Udah minum, mabok segala. Padahal kalau kita lihat itu ngapain orang mabuk? Kan dia pusing-pusing sendiri, ya kan? Ntar mabok misalnya ini ditangkap polisi, pusing-pusing sendiri kan? Kalau ahlu narkoba, orang-orang yang hobinya mengkonsumsi narkoba itu, lihatlah mereka bisa menikmati narkoba itu, ya nggak? Menghisap ganja, pakai itu kokain segala macam, disuntik segala macam, kemudian katanya ngefly segala macam kan.
Mereka bisa menikmati kemaksiatan, keharaman, sayyiat. Maka kita yang mukmin dan muslim ini harusnya juga bisa menikmati yang halalan thayyib yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang halal dan thayyib itu mesti apa? Mengandung keberkahan dan kemanfaatan. Kalau orang bisa menikmati minuman keras, ya harusnya kita bisa menikmati Nurilti itu yang ada di kantin, ya kan ya? Oh, itu kayak minum ini aja itu. Ibaratkan nanti minum Nurilti gitu ya minum minuman apalah gitu ya. Yang bisa bikin ente ngefly gitu ya. Tapi ngefly yang halal kan gitu kan? Iya, wah, Nurilti enak sekali, masya Allah, alhamdulillah. Selesai kan? Nggak perlu minum minuman keras kan? Kita ini bagaimana seorang mukmin dan muslim ini bisa menikmati yang halal yang thayyib yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ahli maksiat bisa menikmati sesuatu yang haram dan sayyiat, maka kita sebagai ahlul khair, sebagai orang yang mukmin dan muslim seharusnya bisa menikmati yang halal dan thayyib. Maka kalau ada anak santri kok masih kabur-kaburan ke warnet, kalau ada anak santri kok masih melakukan yang haram-haram, itu berarti apa? Dia belum bisa menikmati yang halal dan thayyib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga dan yang terakhir tadi, ya. Jadi ini pesan saya pada satu dasawarsa Nurul Ilmi ini supaya diperhatikan dan didengarkan dengan baik-baik. Pertama adalah bangun dan pahami itu apa makna girrah. Ya, semangat, gairah dalam berjuang, karena tidak ada yang namanya perjuangan tanpa girrah, semangat, gairah, ya kan ya, dalam berjuang. Kalau orang ahlul maksiat semangat dengan kemaksiatannya, kita juga harus semangat dengan kebaikan dan keislaman kita. Yang kedua, kita beraktivitas, belajar, bekerja di pondok ini semata-mata adalah wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Daud syukron. Ya, sebagaimana Nabi Daud diperintahkan untuk bekerja, ya, untuk beraktivitas sebagai apa? Bukan untuk cari uang, bukan untuk cari rizki, ya, bukan biar kita pinter kemudian keminter dan lain sebagainya kalau kita belajar itu, tapi wujud syukur kita masih dikasih otak kita masih utuh, ya, otak kita bukan setengah atau seperempat, ini masih utuh di kepala kita, ini otak kita dikasih akal, maka kita bersyukur. Yang ketiga adalah tadi, kalau orang ahlul maksiat bisa menikmati keharaman dan sayyiat di dunia ini yang sudah jelas-jelas dilarang Allah dan balasannya neraka, maka kita sebagai ahlul khair, seorang mukmin dan muslim harusnya juga bisa menikmati kehalalan dan kethayyiban sesuatu yang baik-baik yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Usikum wa ya bittaqullah. Saya menasihati diri saya dan antum semuanya, semoga kita dikuatkan ya dalam perjuangan ini. Ini adalah umur yang tidak bukan suatu perjalanan yang pendek, tetapi ini adalah perjalanan panjang. Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darajah 14, tiada kata hanya alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga pondok kita sampai detik ini. Dan alhamdulillah kalau kita lihat semakin maju, semakin banyak keberkahannya, dan insyaallah gairah dan perjuangan kita akan terus meningkat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian antum. Semoga ini bermanfaat ya bagi kita saat ini dan di masa yang akan datang. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.